Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai infografis yang telah saya buat dalam rangka final Lomba Infografis Nasional Festival Perbankan 2021 yang diselenggarakan oleh HMJ S1 Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Bila Firmansyah dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, jadi karena pada kesempatan kali ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, maka saya sampaikan segala hormat untuk para dewan juri dan segenap panitia serta rekan-rekan sesama peserta yang saya banggakan. Baik, langsung saja ke deskripsi infografis yang saya buat. Nah, pertama-tama, jadi untuk tema dari lomba ini adalah strategi perbankan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi keuangan di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk subtema yang saya pilih adalah UMKM. Nah, berikut adalah poster yang telah saya buat. Jadi kurang lebihnya dapat dilihat sebagaimana yang tertera pada layar. Nah, untuk judulnya sendiri, untuk infografis saya ini adalah kredit UMKM, solusi genjot usaha mikro pasca pandemi. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komposisi konten. Yang pertama ada pemilihan warna. Jadi sebagaimana yang terlihat tadi, untuk pemilihan warna secara garis besar atau warna yang dominan yang saya munculkan adalah warna biru dengan gradien. Untuk presentasinya sekitar 75%. Nah, pertimbangan pemilihan warna ini karena saya rasa warna biru itu cocok dipadu-padankan dan terkesan elegan, sehingga ketika dia diberikan aksen warna lain seperti orange atau putih seperti yang tertera tadi, dia akan menambah kesan dinamis dan profesional seperti itu. Nah, selanjutnya ada gambar dan ilustrasi. Untuk presentasinya hanya 25% karena dalam hal ini saya ingin memunculkan sedikit gambar agar isi dari infografis yang saya buat ini bisa lebih padat dan apa yang ingin saya sampaikan itu bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada validitas dan fakta. Untuk presentasinya sekitar 40%. Jadi di sini saya menggunakan data yang saya ambil dari beberapa sumber referensi sebagai dasar dari isi konten infografis saya. Nah, selanjutnya vektor grafis. Nah, untuk presentasinya hanya 20%. Untuk vektor grafisnya sendiri adalah garis dan pola. Kenapa hanya sedikit? Karena saya tidak ingin vektor grafis atau komponen tambahan ini justru merusak atau menjadikan point of view-nya itu kabur, sehingga saya pilih hanya sedikit dan saya tempatkan di beberapa spot infografis yang dikira cukup untuk bisa menambah nilai dari infografis saya itu sendiri. Selanjutnya sumber referensi. Untuk sumber referensi presentasinya cukup besar karena sebagian besar dari isi infografis saya ini saya ambil dari jurnal dan web. Untuk referensinya saya cantumkan di slide terakhir. Selanjutnya untuk output. Jadi untuk output dari infografis ini sendiri berupa solusi di mana nantinya akan saya bacakan di slide selanjutnya. Nah, lanjut ke deskripsi. Jadi sebenarnya dampak pandemi pada UMKM itu apa sih? Nah, jadi pada saat ini itu UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi yang terhambat, kesulitan bahan baku, produksi yang menurun, dan PHK buruh. Nah, hal ini secara tidak langsung akan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Nah, UMKM sendiri kita ketahui merupakan penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja yang sekarang ini mengalami penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih peran UMKM? Jadi UMKM sendiri itu sebenarnya di Indonesia ini memiliki peranan yang sangat vital dan penting. Jadi berdasarkan dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia itu kurang lebih sebanyak 62 juta usaha, dengan rincian usaha kecil sebanyak 757.090 usaha menengah sebanyak
28.627 usaha dan usaha besar sebanyak 5.460 usaha. Nah, selama ini UMKM ini dinilai mampu menopang sekitar 80% dari konsumsi dalam negeri dan berkontribusi sebesar 60,3% dari total PDB atau produk domestik bruto nasional. Nah, di samping itu UMKM juga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan menyediakan 90% lapangan kerja di Indonesia. Melisa Siska Juminto 2020. Nah, selanjutnya dampak kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Nah, jadi karena adanya kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka secara tidak langsung juga berdampak pada UMKM nasional yang salah satunya menjadi penyebab dari menurunnya produktivitas UMKM sehingga banyak usaha UMKM ini yang dihentikan. Nah, adapun untuk meningkatkan kondisi atau mengembalikan kondisi seperti semula maka diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Lalu apa solusinya? Jadi untuk solusinya sendiri dari permasalahan ini maka dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan kredit UMKM atau usaha mikro. Berdasarkan data SPIWJK menunjukkan pada April 2018 yaitu ketika sebelum pandemi COVID ini menyerang, maka ditemukan data bahwa bank swasta ini menyalurkan sekitar 307,67 triliun kredit untuk UMKM. Namun angka ini itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan bank-bank plat merah atau bank nasional, yaitu mencapai 514,67 triliun. Nah, dengan kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini, maka kredit UMKM bank-bank khususnya untuk bank BUMN itu diharapkan dapat ditingkatkan sehingga akan mendongkrak penyaluran kredit mikro. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengenjot geliat ekonomi kecil dan menengah demi mengembalikan peranan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Nah, langkah penyaluran kredit usaha mikro ini sudah berlangsung sebelum pandemi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, dan dilakukan oleh Bank Nasional. Nah, jika intensitasnya digencarkan maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi solusi yang lebih baik. Jadi berdasarkan data per kuartal 1 tahun 2018. Nah, porsi dari UMKM atau kredit UMKM yang dicanangkan oleh Bank BRI ini sudah mencapai 76% dari total kredit dengan nominal sebesar 591,5 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2022, BRI juga menargetkan porsi kreditnya itu naik hingga mencapai 80%. Nah, di sisi lain, tidak ingin ketinggalan, Bank BNI juga telah menyalurkan kredit UMKM sebesar 71,48 triliun atau sekitar 16% dari total kreditnya. Nah, lalu untuk Bank Mandiri di kuartal 1 tahun 2018 juga naik sekitar 22,6% menjadi 85,6 triliun. Nah, jadi dari beberapa data dan analisis yang telah saya sampaikan tadi, maka jika pada tahun 2018 saja geliat dan potensi UMKM ini dilihat dari kredit mikro itu cukup besar, maka di masa pasca pandemi seperti sekarang ini, langkah intens untuk mengejarkan program kredit UMKM ini dapat menjadi kebijakan yang solutif dan cocok untuk membangkitkan UMKM yang kini tengah terpuruk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat dikirimkan melalui email atau kontak yang telah saya berikan atau tertera di slide. Nah, selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun infografis pada lomba infografis nasional UIN Wali Songo Semarang kali ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.